dari kita melihat mungkin secara umum saja nih, sejauh mana sih pertumbuhan ekonominya? Karena kita memang melihat sampai saat ini bukan hanya efek dari pandemi ini juga, sebelumnya juga daya beli kita sangat rendah. Di mana misalnya kalau menurut data gitu? Kalau di Mandiri Natal ini, iya, pertumbuhan ekonominya itu dari tahun ke tahun itu memang kita lihat cenderung, ya ini kecenderungannya apa ya? Iya, cenderung turun melandai. FM Saturasi Suara, satu kantong penumpang pasti selalu di hati. Masih manggal di sini, kita sudah di segmen terakhir di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Sahabat Istirahat FM, di sini juga di penghujung ini masih kami perkenankan Anda boleh bertanya dan juga nulis di kolom komentar laman Facebook kita nih. Pak Rinaldi, kita sudah berada di ujung nih ya. Kayaknya tanpa terasa 1,5 jam kita sudah mengulik sebenarnya baik dari perjalanan karir ataupun dalam proses pekerjaan, aktivitas yang dilakukan sebagai Kepala PPS di Mandailing Natal. Nah, di sini kalau misalnya dalam internal BPS itu sendiri, upaya yang dilakukan untuk menyokong hal-hal yang dibutuhkan itu apa yang sudah dilakukan ini? Ya, jadi gini Pak, di BPS itu kita terutama untuk internalnya itu tentu kita menggembleng SDM kita Pak. SDM itu, secara internal? Ya, internal, karena dengan SDM inilah kita bisa melaksanakan tugas-tugas berat kita. SDM yang kita tempa ini adalah SDM yang memang dia punya kemauan ya dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi Pak, kita sebenarnya bukannya pintar-pintar kali Pak di SDM kita ini. Cuman karena itu tadi Pak, pintar itu tidak jadi modal utama. Jadi modal utamanya adalah kemauan orang. Kemauan orang ya? Iya, kemauan orang. Jadi kalau SDM yang kita gembleng ini memang sudah sepakat pemikirannya adalah kita untuk memberhasilkan goal daripada kantor kita, kemudian juga punya tanggung jawab terhadap beban-beban tugas yang telah kita berikan, ya Pak ya. Jadi kita punya core value Pak, core value kita profesional, integritas, amanah gitu ya. Jadi yang dibicarakan Pak Daud pada yang minggu lalu itu salah satunya Pak, integritas Pak kan. Integritas itu ya. Kita juga ada profesional, ada amanah gitu. Jadi profesional ini penting Pak, karena di profesional ini jelas kita bisa mengarahkan SDM kita itu supaya bekerja lebih efektif, menggunakan IT ya Pak ya. Kemudian juga dari segi amanahnya juga Pak ya. Dia bekerja patuh ya Pak ya, sesuai dengan amanah gitu Pak ya. Nah, juga dengan disiplin Pak yang penting. Disiplin Pak. Itu paling penting ya. Jadi disiplin nih Pak ya. Dengan pandemi sekarang ini Pak, tadinya kita kan absensinya disiplinnya menggunakan hand key Pak. Hand key. Sekarang nggak lagi. Kan hand key nggak boleh Pak, karena menyentuh Pak kan, menyentuh publik. Pakai alat pinjer itu ya. Sekarang kami menggunakan aplikasi namanya Kaizala Pak. Kaizala. Nah, Kaizala ini Pak, kita nggak bisa nipu Pak. Kalau dia bekerja nampak langsung gitu ya. Iya, jadi gini Pak, kita absensi itu langsung menunjukkan lokasi. Lokasi ya. Di mana lokasinya? Terdeteksi dia bekerjanya apakah di rumah gitu ya, apakah di mana. Dan gitu pegawai Pak sekarang ini kita 50% baru kita kerahkan di kantor, yang 50% lagi masih di rumah. Masih tetap di rumah. Karena itu protokolnya gitu Pak, ya Pak ya. Baik. Nah, sekarang nih Anda sendiri kan bekerja di BPS gitu ya. Tapi dari kita melihat mungkin secara umum saja nih, sejauh mana sih pertumbuhan ekonominya? Karena kita memang melihat sampai saat ini bukan hanya efek dari pandemi ini juga, sebelumnya juga daya beli kita sangat rendah. Di mana misalnya kalau menurut data gitu? Ya, jadi Pak, kalau di Mandailing Natal ini, pertumbuhan ekonominya itu dari tahun ke tahun itu memang kita lihat cenderung, ya ini kecenderungannya Pak ya, cenderung turun melandai gitu Pak ya. Jadi dia bukan nggak tumbuh, cuman pertumbuhannya
dari tahun ke tahun itu turun melandai. Jadi saya lihat data Pak ya, dari 2018 ke 2019 itu 2018 pertumbuhan ekonomi kita 5,79. 5,79 itu tumbuh. Ya, tumbuh. Nah, sedangkan di 2019 ya kemarin di akhir Desember itu Pak ya, itu pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Jadi ada penurunan yang landai sebesar 0,4 gitu Pak ya. Apanya gitu. Nah, daya belinya kenapa begitu? Sulit kali misalnya orang mau belanja atau apa gitu kan. Karena memang pertumbuhan ekonominya melandai atau stagnan, sehingga produktivitas masyarakat juga kurang, dan tentunya transaksinya juga sangat minim. Jadi gini Pak, gitu. Pertumbuhan ekonomi ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, satu sisi produksi namanya. Sisi produksi itu kita lihat dia sektor pertanian bagaimana, sektor konstruksinya bagaimana, sektor industrinya bagaimana. Jadi ada 17 itu Pak semua. 17 indikator sektor untuk produksi tadi. Nah, tapi kan kalau Mandailing Natal, konteks Mandailing Natal kan dominannya adalah pertanian. Iya. Ini kenapa dia mandek, macet gitu, atau memang tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu? Iya, memang Pak di Mandailing Natal ini memang pertanian itu Pak kan, pertanian itu pun sendiri Pak terdiri dari 5 Pak. Pertanian itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama tanaman pangan, yang kedua perkebunan, ya Pak. Yang ketiga kehutanan, yang keempat itu adalah peternakan, yang kelima perikanan Pak. Itu. Nah, jadi kita kan dominannya kan Pak di tanaman pangan dan perkebunan Pak. Kalau hutan itu kan dia dikelola oleh Taman Nasional itu Pak ya. Nasional ya, atau ada sebagai institusi lain gitu. Iya, ada institusi lain gitu Pak ya. Lalu hutan produksi kita itu juga pusat Pak ya, mengapa ya Pak ya. Nah, sekarang kita tinggal di tanam pangan dan di perkebunan Pak. Kalau sektor perikanan sama itu peternakan belum sama sekali. Belum tentu Pak. Kalau sektor peternakan perikanan dibanding sama dua sektor tadi ini perkebunan tanam pangan itu masih di bawah Pak, kontribusinya gitu. Jadi kita kan gini Pak, kita kan fokus di kategori atau di subsektor yang dominan saja Pak. Makanya sebenarnya dominannya tanam pangan dan perkebunan. Bukan berarti kita nggak ada peternakan, kita nggak ada perikanan Pak. Ada, kontribusinya masih di bawah yang dua ini. Tapi potensinya bagus ya. Potensi bagus Pak, kita punya garis pantai yang cukup ini ya Pak. Nah, tetapi Pak ada kendala juga Pak. Kendala itu misalnya kendala pemasaran ya Pak ya. Lalu kendala teknologi menangkap gitu Pak ya, untuk nelayan-nelayan kita ya. Nah, tetapi Pak kita kan juga harus bisa melirik juga perikanan darat, yaitu kolam-kolam Pak. Nah, itu kan punya potensi juga Pak. Tapi gitu. itu fakta ya, artinya tuh masih datang dari luar gitu. Nah, lahan ada. Itulah Pak sebenarnya harus kita kaji sebenarnya Pak ya. Di pemerintah kita ini kita harus kaji Pak. Seharusnya kan Pak kita harus bisa hitung misalnya contohnya ikan emas Pak ya. Berapa kebutuhan konsumsi ikan emas di Mandailing Natal? Lalu pertanyaannya berapa produksinya? Lalu kalau seandainya berkurang ya Pak ya, tentu harus ada upaya dari kita untuk menggalakkan itu. Misalnya apa? Membentuk kolam-kolam baru gitu Pak ya, atau memberikan bibit-bibit ikan ke petani untuk sekedar bantuan gitu Pak ya. Artinya pemerintah dapat memfasilitasi pengusaha atau petani ikan ini ya. Bagaimana agar minimal Pak ya. Minimal. Konsumsi sama dengan produksi. Nah, supaya kita nggak impor Pak. Nah, kondisinya kan masalahnya kita impor sekarang ini Pak. Kita ngimpornya di Sumatera Barat. Gitu kan. Hampir tiap malam itu masuk Pak mobil-mobil ikan dari Pasaman itu Pak ya. Kencang lagi lewat kemari gitu Pak. Jadi inilah yang harusnya dilirik Pak gitu. Jadi data lagi Pak kan. Nah, sekarang pertanyaannya, tahu nggak kita berapa konsumsi ikan emas di Mandailing Natal? Dan itu data itu sudah disensus gitu. Nah, itu Pak kan sektoral juga ya. Itu saya bilang Pak. Mestinya di Bapeda mestinya di OPD-nya Pak harus melirik itu dan dikoordinir oleh Bapeda gitu kan. Iya. Nah, memang kita ada Pak. Cuman kita itu sifatnya makro ya aja ya. Kalau makro ini Pak sifatnya hanya monitoring dia Pak. Nggak bisa dijadikan dia misalnya, kalaupun kita tahu lah konsumsi ikan itu sekian kilo per bulan misalnya gitu Pak ya. Lalu dikalikan dengan jumlah produk sekian, berarti kita sebulan butuh sekian ton misalnya gitu Pak ya. Oke, kalau kita kalkulasi pakai angka kita bisa dapat. Nah, sekarang persoalannya, tahu nggak data produksi ikan emas
Nah, itu persoalan lagi Pak. Kalau kita nggak tahu data produksi ikan emas, lah kita kan nggak bisa buat perencanaan Pak. Nah, gitu ya. Itu yang paling penting. Oke. Nah, Pak Rinaldi, sayang sekali kita sudah memang di ujung ini. Apa yang perlu, apa target Anda misalnya untuk target terdekat Anda untuk dalam kapasitas Anda sebagai Kepala BPS? Oke, target terdekat saya adalah di bulan 9 nanti kita kan akan mengadakan sensus penduduk yang akan petugas akan mendatangi. Oh, ini yang secara langsung? Ya, secara langsung. Jadi karena gini Pak, kita karena cuman partisipasinya cuma 5,43%. Itu secara online kan? Iya, secara online. Berarti Pak kita harus menyensus sebanyak 94,6% lagi Pak. Kalau itu yang disensus 240.000 atau bagaimana? Itu per kakaknya dihitung ya? Jadi gini Pak, kita ini kan jumlah penduduk kita, jumlah rumah tangga kita sekitar 117.000. 117.000. Yang kemarin ikut partisipasi itu sekitar 5.000-an. 5.000 berapa? Biasa kerja berat ini ya. Nah, berarti kan Pak ada 111.000 lagi yang harus rumah tangga yang harus didatangi Pak. Berarti kan butuh relawan itu. Ya jelas Pak. Persoalannya Pak gini lagi Pak. Kosnya tinggi ya jadinya. Anggaran kita kan Pak dengan COVID ini kan sudah terpangkas Pak. Terpangkas ya. Jadi anggaran sensus penduduk sudah terpangkas. Sementara Pak kalau tidak dilaksanakan sensus penduduk ini juga tidak mungkin. Makanya nanti Pak inilah saya sangat mengharapkan partisipasi dari kepala desa dan jajarannya Pak. Saya sangat mengharapkan partisipasi kepala desa dan jajaran di bawahnya, yaitu misalnya Kadus Kepling Pak ya, untuk bisa membantu ya relawan-relawan BPS ini ya Pak ya dalam melaksanakan sensus penduduk nanti yang akan dilaksanakan bulan 9 nanti, yang akan didatangi Pak. Itu. Dan caranya Pak bukan nggak wawancara lagi. Karena apa? Karena sistemnya karena ada sudah sekitar 5% lebih yang mandiri. Jadi nanti kita kasih dalam bentuk kertas. Penduduk nanti kita usahakan juga dia ngisi sendiri juga Pak. Itu tidak diwawancarai lagi. Bisa nggak dia tuh? Nah ini kan kendala juga. Nah itulah yang harus Pak tadi kita harapkan dari bantuan dari kepala desa dan jajarannya sebenarnya tadi. Mereka lah nanti sebagai ujung tombak kita untuk mengarahkan penduduk itu. Penduduknya ya. Cara-cara mengisinya nanti kita ajarkan Pak melalui ada pelatihan gitu. Pelatihan nggak ada lagi Pak. Jadi kita menggunakan online semua Pak. Nanti kita sebar video tutorialnya, kita sebar leaflet tutorialnya. Jadi pola-pola gitu Pak. Kita tidak ada pelatihan lagi karena semua anggaran pelatihan Pak dipangkas habis. Dan itu memang itu Anda sendiri optimis nggak bisa terselesaikan tugas berat ini dalam bulan September ini mensensus ratusan ribu kepala keluarga lagi. Harus optimis Pak. Karena kalau kita tidak optimis Pak, itu nanti akan melemahkan semangat kita Pak. Kita harus optimis Pak. Dan makanya tadi inilah melalui sarannya juga saya sangat yang pendengar terutama bapak-bapak kepala desa, bapak ibu lurah juga ini minta tolong sekali nanti BPS nih bulan 9 ini untuk benar-benar menggerakkan aparaturnya supaya kegiatan nasional ini bisa sukses di Mandailing Natal. Itu kalau untuk dalam waktu dekat sensus penduduk Pak ya. Kemudian Pak untuk yang survei lainnya ya Pak ya. Ini juga kita sangat mengharapkan bahwa agar pemerintah daerah kita serius dalam menangani data sektoral yang ada di kantornya masing-masing Pak. Sebenarnya data sektoral itu ada di kantor masing-masing Pak, cuman belum di manage secara ini dikelola dengan baik gitu dengan baik. Artinya dan tingkat akurasinya itu penting sekali ya. Dan inilah memang tugas berat BPS juga karena BPS itu nanti dia sebagai pembina Pak, pembina data statistik sektoralnya. Dan inilah saya sangat mengharapkan sekali agar semua OPD itu jangan segan gitu Pak ya, jangan riskan untuk diskusi-diskusi tentang bagaimana cara mengolah data ini Pak. Karena BPS kan expertnya Pak dalam mengolah data gitu Pak. Seperti itu Pak. Harapan saya itu Pak. Baik, terima kasih. Harapannya sudah disampaikan. Kita memang sudah berada di formasi pukul 11.35 lebih ya ini. Sudah melewati waktu kita ini. Terima kasih untuk sahabat Istart FM semuanya. Anda telah bersama kami selama 1,5 jam berbincang, berdiskusi dengan BPS Kabupaten Mandailing Natal oleh narasumber kita Pak Rinaldi MSI untuk membuat keputusan yang tepat. Dibutuhkan kejernihan berpikir dan melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Satu sudut pandang hanya akan menghasilkan keputusan yang egois dan terburu-buru gitu ya.
ya. Dari keberadaan BPS ibarat sudut pandang dari berbagai sisi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang vital bagi masyarakat. Demikian Ruang Paslah kita kali ini, hadir dengan narasumber kita Rinaldi. Maksudnya Rinaldi mencatat masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya, serta mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akan jumpa kembali di Ruang Paslah minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6